Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 11 November 2025. Judul renungan hari ini adalah Melayani oleh Roh. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Markus 7 ayat 33-34 yang berbunyi, "Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, 'Efata,' artinya terbukalah." Renungkan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang tuli bisu dalam ayat pembuka kita. Ketika engkau mempelajari Injil, engkau akan melihat bahwa Dia melayani orang-orang dengan cara yang berbeda. Dalam Matius 12 ayat 13, ketika Dia menyembuhkan orang yang tangannya lumpuh, Dia berkata kepadanya, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ketika orang itu taat, tangannya yang lumpuh pun pulih. Sang guru tidak perlu menyentuh orang itu secara fisik, Dia hanya berkata kepada orang itu. Dalam beberapa kasus lain, Dia menggunakan metode yang lebih pribadi dan fisik untuk menyembuhkan orang. Misalnya, dalam Lukas 18 ayat 42, Dia berkata kepada seorang buta, "Melihatlah engkau." Lalu ia menyentuh matanya dan penglihatannya pun pulih. Demikian pula, dalam Yohanes 9 ayat 6-7, Tuhan meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah liat, mengurapi mata seseorang dengan tanah liat itu, dan memerintahkannya untuk membasuh diri di kolam Siloam. Hasilnya, penglihatannya pun pulih. Meskipun Tuhan tidak selalu melayani setiap orang dengan cara yang sama, satu hal tetap sama. Dia melayani mereka melalui Roh Kudus, terlepas dari kondisi atau kasus mereka yang unik. Hal yang sama juga terjadi saat ini. Dia mengutus kita untuk menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Dan kita melakukan semua ini melalui Roh Kudus. Kita tahu melalui Roh Kudus kapan kita hanya perlu memperkatakan, menumpangkan tangan, atau melakukan sesuatu yang unik atau spesifik sebagaimana dituntun oleh Roh Kudus yang sama. Di sekolah penyembuhan misalnya, itulah yang terjadi. Ketika saya melangkah untuk melayani seseorang, seringkali saya melihat melalui Roh Kudus sebuah visi singkat tentang apa yang harus saya lakukan, baik sebelum saya mendekati orang tersebut maupun tepat ketika saya berdiri di hadapannya. Ini terjadi melalui karunia-karunia Roh Kudus. Ini berbeda dengan pelayanan yang hanya sepenuhnya melalui iman. Dalam hal ini, engkau mungkin harus menyampaikan pesan dan bertindak sesuai imanmu bersama orang tersebut, dan itu akan menghasilkan kesembuhan melalui iman bersama. Namun, kuncinya adalah berada di dalam Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Efesus 5 ayat 18. Mari kita ucapkan pengakuan iman berikut. Terima kasih Bapa atas pelayanan Roh Kudus dalam hidupku. Aku berfungsi oleh Roh Kudus. Aku berjalan dalam visi, tuntunan, dan berkat-Nya. Rohku peka dan imanku aktif. Aku melayani dalam nama-Mu dengan keberanian dan bimbingan ilahi, membawa kesembuhan bagi yang sakit dan berkat bagi duniaku. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. 1 Korintus 12 ayat 7-11, Roma 8 ayat 14. Jika kamu diberkati dengan renungan ini, silahkan berlangganan pada semua akun media sosial kami seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Dan jangan lupa untuk membagikannya kepada semua orang supaya mereka juga diberkati dengan firman Tuhan ini. Bagi kamu juga yang rindu untuk dilayani secara langsung, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Sampai jumpa besok hari, salam kasih karunia dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.